Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin, perwakilan dari grup 4, ingin membahas hasil diskusi dari grup 4 tentang metode Madeleine. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Pertama ada Adi Setiawan, kedua Ahmad Khairul Anwar, ketiga Anang Eka, keempat Eka Wulandari, kelima saya sendiri, keenam Muhammad Teguh Abdurrahman, ketujuh Muhammad Ihsan, kedelapan Siti Maimuna, dan terakhir ada Teguh Aliansa. Pertama, Madeleine ini merupakan singkatan dari Many Adaptive Linear Neurons. Madeleine itu merupakan pengembangan dari jaringan Adelaide. Adelaide sendiri merupakan Adelaide ini merupakan arsitektur JST yang single layer, artinya hanya ada input layer dan langsung terhubung ke output layer, sehingga Adelaide hanya bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya linearly separable saja. Perbedaan Madeleine dan Adelaide adalah di Adelaide hanya satu layer dan di Madeleine di sini memiliki hidden layer seperti itu. Dan penambahan hidden layer tersebut memberikan kemampuan atau tambahan dibandingkan dengan metode Adelaide. Di Madeleine juga proses pelatihannya lebih kompleks dan juga terdapat dua algoritma pelatihan untuk Madeleine. Pertama ada MR1 atau Madeleine Rule 1, itu oleh Winrow dan Hoff pada tahun 1960, dan MR2 atau Madeleine Rule 2 dari Winrow, Pinter, dan Baxter pada tahun 1987. Di sini terdapat arsitektur Madeleine. Di arsitektur Madeleine ini ada 3 layer. Yang pertama adalah input layer, di mana input layer ini bisa kita sebut dengan X, dan terdapat 2 neuron yaitu X1 dan X2. Selanjutnya yang kedua adalah hidden layer sendiri, bisa kita sebut dengan Z, di mana di Z ini terdapat 2 neuron yaitu Z1 dan Z2. Dan yang ketiga adalah layer output atau bisa disebut dengan Y, terdapat 1 neuron yaitu Y. Dan kita harus perhatikan juga terdapat bias di atas X1, yaitu pada input layer terdapat bias di atasnya X1 dan di bawah X1. Dan di hidden layer juga terdapat bias yaitu B3 di atas Z1. Untuk perhitungannya sendiri bisa kita perhatikan ada garis merah di mana yang mengarah ke neuron Z1. Di sini untuk perhitungan Z1 ini X1 dikalikan dengan bobot yang terhubung atau W11 ditambah dengan X2 dikalikan bobot yang terhubung atau W21 ditambah dengan bias. Lalu hasil dari perhitungan ini, Z ini akan diaktifasi terlebih dahulu menggunakan fungsi aktivasi step bipolar. Selanjutnya untuk perhitungan Z2 di arsitektur Madeleine ini kurang lebih sama seperti perhitungan Z1, yaitu X1 dikalikan bobot yang berhubungan atau W12 ditambah dengan X2 dikalikan bobot yang berhubungan yaitu W22 ditambah dengan bias. Setelah itu, setelah diaktifasi Z1 dan Z2 ini lalu dikalikan dengan C1, Z2 juga dikalikan dengan C2, lalu ditambah dengan C3, maka hasilnya Y. Selanjutnya ada algoritma Madeleine. Di algoritma Madeleine hanya bobot pada
hidden layer saja yang diubah. Dan nilai bobot pada output layer ditetapkan sebesar 0,5 dan tidak diubah pada proses pelanjunannya. Yang ketiga, nilai awal bobot pada hidden layer adalah nilai acak, yang dimana nilai acak yang dimaksud ini nilai acak yang kecil, yaitu 0 sampai 1. Dan untuk fungsi aktivasinya menggunakan fungsi aktivasi step bipolar dengan theta 0. Untuk pelatihan sendiri, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu nilai bobot dan bias dengan bilangan acak kecil yang tadi 0 sampai 1. Dan kedua, tentukan nilai A dengan bilangan yang kecil. 3, tentukan nilai batas toleransinya. Keempat, jika nilai perubahan bobotnya masih lebih dari nilai batas toleransi, maka lakukan perhitungan di bawah ini. Untuk menghitung Z in ini adalah sigma I dari X ke I dikalikan dengan W J, I ditambah dengan bias. Lalu setelah menemukan hasil Z ini dilanjut dengan perhitungan nilai Z, di mana nilai Z ini ditemukan dengan menggunakan fungsi aktivasi step bipolar, yang dimana fungsi aktivasi step bipolar ini, jika Zin-nya lebih daripada 0 maka dituliskan 1, jika di bawah dari 0 maka dituliskan min 1. Setelah itu, setelah ketemu nilai Z ini, lanjut ke perhitungan Y-in dan Y, dimana untuk mencari Y-in ini adalah sigma ZI atau penjumlahan Z ke I dikalikan dengan V J ditambah dengan bias. Setelah ketemu nilai Y-in-nya, maka dilanjut dengan aktivasi step bipolar sama seperti nilai Z. Setelah itu, setelah ketemu nilai Y-nya, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah nilai Y ini sama dengan target yang kita mau. Apabila jika Y-nya sama dengan target, maka bobot tidak perlu dirubah. Tapi jika Y-nya tidak sama dengan target, maka kita harus melakukan perhitungan di bawah. Dan ada perbedaannya juga untuk perhitungannya. Jika targetnya itu kita adalah 1, maka ubah bobot pada neuron Z yang memiliki nilai Z-in yang paling mendekati 0 dengan menggunakan rumus B baru sama dengan B lama ditambah A tutup kurung 1 dikurang Z. Untuk penghitungan W baru adalah W lama ditambah A tutup kurung 1 dikurang Z in dikalikan X ke I. Itu untuk penghitungan W atau bobot baru. Dan apabila T-nya adalah min 1, bobot pada neuron Z yang memiliki nilai Z-in positif. Ubah bobotnya adalah pada neuron Z yang memiliki nilai Z-in positif. Maksud saya seperti itu. Menggunakan rumus B lama ditambah A kurung min 1 kurang Z-in. Itu untuk rumus B barunya, dan untuk W baru adalah W lama ditambah A min 1 dikurang Z-in dikalikan dengan X ke I. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Lakukan pelatihan pengenalan pola fungsi logika OR dengan jaringan Madeleine menggunakan nilai input dan output bipolar, di mana A-nya adalah 0,5, batas toleransinya 0,2, bobot unit output yaitu Y, V1 sama dengan V2 sama dengan B itu semuanya 0,5.
Terdapat tabel kebenaran OR di bawah ini, bisa kita lihat terlebih dahulu. Dan perubahan bobot atau biasnya juga ada secara acak, yaitu 0 sampai 1. Langkah pelatihannya itu kita mulai dengan pola ke-1 terlebih dahulu. Pola ke-1 ini adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, targetnya adalah 1. Seperti itu. Yang dimana itu berada di tabel kebenaran yang ini adalah pola ke-1 yang targetnya 1. Dengan hidden layernya yang sudah didapat, itu acak, sudah mendapatkan nilai bobot yang acak, gitu maksudnya. Dengan tabel seperti ini, maka kita bisa lanjut ke pencarian Z-in-1 nya. Dimana Z-in-1 ini X1 dikalikan dengan W1 atau 0,04 ini ditambah dengan input X2 dikali W21 atau 0,3 ditambah dengan bis, maka ketemulah hasilnya Z-in-1. Selanjutnya untuk Z-in-2 masih menggunakan rumus yang sama, yaitu maksud saya X1 dikalikan dengan bobot yang terhubung ditambah X2 dikalikan bobot yang terhubung ditambah dengan bias, maka mendapatkan nilai 1. Setelah mendapatkan nilai 0,5 dan 1, maka kita harus mengaktifasi terlebih dahulu nilai Z-nya menggunakan fungsi aktivasi step bipolar, dimana apabila Z-in ini lebih besar daripada 0, maka dituliskan nilai 1, dan jika di bawah 0 maka dituliskan min 1. Karena masih di atas 0 semua, maka ditemukanlah 1 dan 1. Selanjutnya setelah menemukan nilai Z-nya, maka kita ke output jaringan Y, dimana jaringan Y ini pertama kita harus menghitung Y-in-nya, dimana hasil tadi yang Z1 dikalikan dengan Q1, Z2 nya dikalikan dengan Q2, lalu ditambah dengan B3, ketemulah hasilnya adalah 1,5, dimana 1,5 ini kita aktifasikan terlebih dahulu menggunakan aktivasi step bipolar, dan ketemulah nilai 1. Setelah itu kita harus mengecek terlebih dahulu apakah Y ini sama atau tidak dengan target. Apabila Y sama dengan target, maka tidak dilakukan perubahan bobot, karena di sini Y-nya sama dengan target yang kita mau, maka tidak perlu melakukan perubahan bobot. Dimana ada tabel perubahan bobotnya yang bisa kita lihat seperti ini, dimana dari tabel tersebut masih ada 2 bobot yang lebih besar dari batas toleransi, yaitu adalah W12 dan B, dimana batas toleransinya tadi adalah 0,2, maka masih harus melakukan pola selanjutnya, yaitu pola kedua. Di pola kedua dengan input min 1 untuk X, X2 nya adalah 1 dengan target 1, dengan bobot yang masih sama seperti sebelumnya. Kita mulai hitung Z-in 1-nya dengan rumus yang kurang lebih sama, yaitu X1 dikali W11 ditambah X2 dikali W21 ditambah W1, ketemulah hasilnya 0,46. Dan untuk Z-in 2 nya dengan rumus X1 dikali W12 ditambah X2 dikali W22 ditambah 2, itu ketemu nilainya 1.
Setelah itu kita melakukan aktivasi kembali, yang dimana ketemulah nilai 1 dan 1. Karena nilai Z in ini masih lebih daripada 0. Selanjutnya setelah ketemu nilai Z itu, kita lanjut ke output jaringan Y, dimana Y in ini Z1 yang tadi dikalikan dengan V1 ditambah dengan Z2 dikalikan dengan V2 ditambah dengan bias, ketemulah hasilnya 0, dan diaktifasi kembali, ketemulah nilainya 1. Karena Y yang kita temukan sama dengan target, maka tidak perlu melakukan perubahan bobot. Maka bisa dibuatkan tabel perubahan bobotnya seperti ini. Dan dari tabel ini masih ada 2 bobot yang lebih besar dari batas toleransi, yaitu W12 dan W2. Maka kita harus melakukan ke pola ketiga sampai pola keempat. Setelah melanjutkan iterasinya sampai ke pola 4, nilai outputnya masih selalu sama dengan target, yaitu Y-nya sama dengan target, sehingga bobot tidak berubah. Maka hasil pengecekan bobot setelah iterasi pola keempat adalah sebagai berikut. Di sini adalah tabel yang hasil iterasi dari pola 4 masih terlihat sama dengan 2 bobot yang lebih besar dari nilai batas toleransi, yaitu W12 dan B2. Maka jika seperti ini, bisa kita lanjut ke epoxy. Seperti itu. Jadi rangkuman diskusi yang kita lakukan ini adalah, pertama, jaringan Madeleine ini merupakan perkembangan dari jaringan Ada-Line yang menggunakan hidden layer untuk melakukan pengenalan pola. Pada jaringan Madeleine ini, nilai input dan outputnya pada hidden layer berpengaruh pada keputusan apakah perubahan bobot atau tidak. Hal ini ditandai dengan pengecekan apakah output sama dengan target atau tidak. Yang ketiga, proses pelatihan akan terus berlangsung pada setiap pola 1, pola 2, pola 3, dan seterusnya sampai memasuki epoch selanjutnya. Pelatihan ini hanya akan berhenti apabila nilai perubahan bobotnya itu di bawah toleransi. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih apabila ada kesalahan kata dan kurang jelas dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.